Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan adalah tentang berikan maaf atau lepaskan pengampunan. Ayatnya diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Yang bunyinya demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata padanya, "Bukan, aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Soal pengampunan ini ada satu topik yang sangat luas dan sangat menarik. Alkitab banyak menuliskan tentang pengampunan. Dan mengapa Tuhan berikan pesan ini pada kita tentang pengampunan? Saya sempat membaca beberapa artikel yang artikel medis tentang suatu penelitian secara ilmu pengetahuan. Banyak artikel, salah satunya dari Johns Hopkins Medicine dan yang lain-lainnya juga. Mereka menyimpulkan begini, mengapa manusia itu mempunyai amarah, mempunyai suatu keinginan untuk membalas dendam, untuk membalas kejahatan dan kejahatan. Dan ternyata di artikel itu disebutkan akibat dari satu amarah, kebencian, kedengkian, payat hati, itu ternyata mempengaruhi mental dan fisik, secara fisik, khususnya secara kesehatan. Karena katanya ditemukan ketika seorang itu punya amarah, kebencian, lalu ada yang suatu peningkatan hormon. Katanya ada hormon yang meningkat, khususnya adrenalin dan kortisol. Dan itu akibatnya adalah efek sampingnya menimbulkan tekanan darah tinggi, jantung iramanya jadi tidak benar, bahkan mempengaruhi sistem imun. Depresi, cemas, dan bentuk-bentuk keagresifan. Orang jadi cepat mengarah, cepat berbuat sesuatu yang agresif. Ini menarik. Dan mereka simpulkan, sebenarnya kalau saja manusia itu bisa mengampuni, bisa melepaskan pengampunan, bisa berbuat kasih, sebenarnya obatnya sudah ditemukan. Yang usah makan obat, itu merupakan obat alami. Kurang lebih begitu isinya. Jadi sangat menarik. Mengapa di Alkitab Tuhan banyak memberikan pengajaran tentang ampuni atau pengampunan. Nah, pagi hari ini saya berikan judul hanya satu poin saja. Mengampuni adalah kunci pemulihan atau healing atau kesembuhan. Kalau zaman sekarang orang banyak bilang healing itu sepertinya tamasya, bermain dengan teman, pergi ke suatu tempat untuk melupakan kesulitan, untuk melupakan kesedihan. Bukan itu maksudnya. Healing di sini adalah suatu pemulihan dalam jiwa, dalam pikiran, di dalam roh. Mari kita lihat. Mengapa Tuhan ingin kita mengampuni? Karena pengampunan itu sebenarnya, kalau saya boleh katakan, ini adalah DNA dari kerajaan Allah. Kita lihat Matius pasal 18 ayat 35. Ketika Petrus menanyakan pada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah pada kami? 70 kali, 7 kali. Tetapi kemudian, Bapak Ngebala sudah jelaskan, di situ Yesus menjelaskan melalui perumpamaan, ada orang yang berhutang pada raja yang begitu besar jumlahnya, dan diampuni oleh raja itu, karena ada belas kasih. Tetapi kemudian orang itu tidak mau mengampuni orang yang hanya mempunyai hutang kecil pada dia. Dan disitulah Yesus mengatakan sesuatu di sini, yaitu di pasal 18 ayat 35. Ya, ayat selanjutnya. Di situ dikatakan dalam kesimpulannya, maka Bapakku yang di surga
akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi katakan, raja itu kemudian memanggil kembali orang itu dan menyiksa dia atau menghajar dia. Saat balik ke sini katakan, Yesus katakan mengampuni dengan segenap hati. Dalam ayat yang lain atau pasal yang lain, Yesus mengatakan dalam doa Bapa kami, di mana murid-murid mengatakan, Tuhan ajarkan kami bagaimana cara berdoa. Dan di situ Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Ibu Bapak mungkin sudah hafal dengan doa Bapa kami, tapi ada satu poin di situ yang menarik. Kita lihat di Lukas pasal 11 ayat 4. Salah satu poin dalam doa Bapa kami adalah tentang pengampunan. Nanti kita lihat juga ayat paralelnya di Matius pasal 6 ayat 12, kita lihat di Lukas pasal 11 ayat 4. Di situ katakan, Tuhan ajarkanlah kami cara berdoa. Dan Tuhan katakan dalam salah satu poin doa Bapa kami adalah, dan ampunilah kami akan dosa kami. Dan coba perhatikan di sini ada kata, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Apakah benar? Suatu doa kepada Bapa di surga yang mengatakan, yang kita ucapkan, Tuhan ampunilah kami. Sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dalam bahasa aslinya dipakai kata gar atau suatu kalimat kedua yang dikatakan sebab kami pun mengampuni, itu adalah akibat dari kalimat yang pertama, yaitu apa? Karena engkau pun sudah mengampuni kami, maka kami pun mengampuni. Jadi ini ada suatu alasan yang kuat di mana kita melakukan pengampunan kepada orang lain karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita lihat di Matius pasal 6 ayat 12. Ini dicatat oleh Matius, sedikit berbeda tetapi sebenarnya saling menguatkan. Matius mencatat ada sedikit beda di sini dengan doa yang sama sebenarnya tapi catatannya sedikit agak penekannya agak berbeda. Nah di sini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi Lukas mencatat supaya kita mengampuni orang lain. Sepertinya ada seperti suatu lebih ketuntutan. Tuhan ingin kita mengampuni orang lain karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi Matius mencatat bahwa seperti kami pun melakukan. Jadi kita melakukan juga karena Allah sudah memberikan contoh. Karena Allah sudah memberikan teladan. Dan kami lakukan. Jadi di sini lebih ke arah saya pun melakukan. Kita pun melakukan pengampunan itu. Jadi ini yang Tuhan ajarkan pada kita dalam doa Bapa kami. Yaitu tentang pengampunan. Tuhan ingin kita mengampuni. Tuhan ingin kita mencontoh teladan Allah Bapa, teladan Yesus yang sudah mengampuni setiap kesalahan kita, dosa kita. Nah, di sini apakah mudah atau gampang mengampuni seseorang? Tidak mudah. Ibu Bapak mungkin setiap orang punya trauma di masa lalu, punya kesakitan, punya pahit hati, punya sesuatu yang tidak mudah dilupakan. Di Komsel kita juga sempat membahas tidak mudah. To forgive bukan tidak sama dengan to forget. Itu kurang lebih kesimpulannya. Mengampuni bukan artinya melupakan. Tidak mudah. Mungkin kita bisa sudah mengampuni orang yang pernah berbuat jahat pada kita, pernah membuli kita, pernah mengata-ngatai kita. Baik itu di keluarga, teman, pekerjaan. Tapi untuk melupakan tidak mudah. Tetapi apapun yang menjadi alasan, Tuhan di minggu ini mengatakan ampuni. Karena Tuhanmu sudah mengampuni. Jadi di sini kalau kita lihat pesan Tuhannya bukan soal bahwa ketika kita mengampuni maka keadilan Tuhan selesai. Ini satu yang berbeda. Ini bukan topik pembahasannya di hari ini. Tuhan ada Tuhan yang adil dan berdaulat. Dia akan membalas seorang atas kejahatannya. Tetapi di sini kita akan fokus kepada diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa Tuhan ingin kita mengampuni? Apa alasannya? Mengapa sepertinya seperti ada tuntutan? Karena Tuhan ingin suatu kebaikan buat anak-anak Tuhan sendiri sebenarnya. Mari kita lihat
Ada satu perumpamaan yang Tuhan pernah sampaikan, nanti baca aja tentang ceritanya. Ini cerita yang sangat terkenal, yang ditulis oleh Lukas di pasal ke-15, di mana di Lukas 15 ini ceritakan ada seorang bapak yang punya 2 orang anak. Kita sebut si sulung dan si bungsu. Si bungsu ini suatu hari meminta warisan kepada bapaknya yang masih hidup. Minta bagian kepada bapaknya yang masih hidup. Supaya diambil olehnya. Dan dia ambil bagiannya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, dia foya-foya, menghabiskan semua hartanya sampai suatu hari dia kehabisan hartanya dan dia menderita sampai makan makanan babi di situ ceritakan. Dan akhirnya dia sadar. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya dengan catatan. Jadi pelayan pun gak apa-apa. Jadi hamba pun gak apa-apa. Tetapi dalam Lukas ceritakan bapaknya menerima dia, memaafkan dia, memulihkan keadaan dia. Memang ini konteksnya adalah tentang bagaimana Allah Bapa menerima kita sebagai orang berdosa dan kita dipulihkan statusnya. Nah, saya ingin ajak kita melihat pagi hari ini adalah tentang si sulung. Kalau bungsu itu sudah sering sekali diceritakan, dikhotbahkan. Tapi kita ingin lihat, kita fokus pada si sulung. Menarik di sini, ketika adiknya pulang, apa yang dilakukan oleh si sulung? Dari kata-katanya kita tahu bahwa dia marah. Ada kepahitan dalam hatinya. Tidak ada sukacita dalam hatinya. Dia marah pada bapaknya, dia marah pada adiknya. Kita lihat di Lukas pasal 15 ayat ke-29. Apa yang terjadi? Apa yang dialami dia dalam hatinya? Tetapi ia menjawab ayahnya, si sulung, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Apa yang terjadi? Dia marah. Tapi yang menarik, coba ibu bapak perhatikan di sini. Apa yang terjadi ketika seseorang tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni? Dikatakan di sini, aku tidak bisa bersukacita. Coba kita lihat ayatnya di ke-28. 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tadi ayat 29 katakan, dia tidak bisa bersukacita dengan teman-temannya. Jadi sukacita itu hilang. Jadi seolah-olah hidup ini seperti di penjara. Seperti disiksa. Berapa lama disiksanya? Kita lihat di ayat 29. Di sini katakan bertahun-tahun. Bukan sehari demi hari, bukan minggu demi minggu, bukan bulan demi bulan, tapi bertahun-tahun. Berapa lama? Selama adiknya pergi, sampai pulang pun bertahun-tahun. Dia simpan kepahitannya. Dia simpan amarahnya. Seperti dipelihara. Ada cerita katanya di Jepang, pernah ditemukan seorang suami yang 10 tahun tidak pernah berbicara kepada istrinya. Coba bayangkan, 10 tahun tidak pernah berbicara pada istrinya gara-gara apa? Gara-gara dia pernah disakiti, dia pernah sakit hati sama istrinya. 10 tahun tidak pernah berbicara. Dan ini ada, ibu bapak bisa lihat, bisa search di internet. Kenyataan, kok bisa 10 tahun? Ini seperti suatu penjara sebenarnya bagi orang yang tidak bisa memaafkan. Dalam mitologi Yunani pernah ceritakan ada seorang dewa yang dipenjara dalam sebuah batu, diikat, lalu dia disiksa dengan cara seperti apa? Tubuhnya akan dimakan oleh seekor burung yang akan mematuk-matuk dagingnya sampai luka, sampai habis dagingnya. Tapi kemudian besoknya daging itu tumbuh lagi dan proses itu berulang-ulang lagi. Seperti apa gambaran ini? Seperti gambaran hidup di dunia tapi seperti di neraka. Setiap hari tersiksa, setiap minggu tersiksa, setiap bulan tersiksa. Bahkan bertahun-tahun tersiksa. Tersiksa sebenarnya bukan karena orang yang dia tidak bisa maafkan. Orang yang tidak dia maafkan dikatakan di situ adiknya foya-foya, senang-senang. Tapi orang yang tidak bisa maafkan adiknya itu, si sulung ini, dia tersiksa hidupnya. Dia menderita.
Karena itu Tuhan katakan ampunilah. Itu menjadi suatu kesembuhan bagimu. Kita kan lihat lebih jauh. Apakah benar seperti itu? Ada pepatah mengatakan bahwa kesakitan itu adalah perlu untuk mengetahui sesuatu yang benar. Kadang-kadang kita harus menderita untuk bisa mengalami atau bisa melihat sesuatu yang benar. Tapi katanya, kita tidak harus menyimpan kesakitan itu supaya kebenaran itu tetap hidup. Jadi kesakitan itu bukan untuk disimpan, bukan untuk dinikmati, bukan untuk dipelihara, tetapi untuk dilepaskan. Ada suatu buku, sebenarnya ada suatu kesaksian, orang ini namanya Tyler Perry. Ini kalau di Amerika cukup terkenal, dia adalah seorang penulis naskah dari film-film yang banyak terkenal. Namanya Tyler Perry. Dia adalah seorang anak, dia ceritakan tentang masa lalunya dalam buku itu. Saya pun baca belum selesai, tapi secara garis besar, dia menceritakan tentang masa lalu dia. Ketika dia anak-anak, dia di-abuse oleh ayahnya sendiri. Seorang ayah yang alkoholik. Di mana dia hidup dalam suatu lingkungan yang tidak sehat. Tetapi dia ceritakan mengapa dia sekarang bisa berhasil menjadi orang yang boleh dikatakan terkenal dan semua orang mengatakan dia orang yang sukses. Dia katakan, kehidupan ini seperti menanam sebuah bibit. Bila bibit itu akan bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah pohon yang nanti suatu hari pohonnya akan menjadi besar dan menghasilkan daun-daun dan buah-buah yang baik. Jadi dia katakan yang pertama, bibit itu adalah tentang kita harus sadar, kita harus tahu bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa dan Allah itu kasih. Jadi semenjak kecil ibunya itu menanamkan dia adalah iman. Iman dan doa. Iman dan doa. Dia lakukan iman dan doa itu. Dia menghadapi masa-masa sulit sampai dia dewasa, remaja dewasa, di mana dia juga mengalami hal yang sulit. Dan dia pelihara imannya, dia pelihara, dia lakukan doanya. Dia lakukan itu terus. Dan di tengah-tengah buku itu dia katakan ada sesuatu yang dia lakukan, yaitu melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan kepada ayahnya, kepada masa lalunya. Dia lepaskan. Dan apa yang menjadi buah yang dia terima ketika dia melepaskan pengampunan, ketika dia melepaskan kasih itu kepada orang tuanya, dia katakan dia mempunyai kesukaan atau sukacita. Nah ini persis seperti apa yang Paulus tulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, di mana di situ katakan ada buah-buah roh. Dan menarik, buah roh ini ada buah roh maksudnya. Yang menarik, buah roh ini adalah ada sesuatu yang kita lakukan, misalnya kesabaran, kebaikan, itu kita lakukan pada orang lain. Kesetiaan, tapi ada sesuatu yang datang dari luar, yang bukan kita lakukan, tapi kita terima, yaitu sukacita, damai sejahtera. Nah itu ada sesuatu yang diterima oleh kita. Dan ini adalah buah roh. Yang Paulus katakan, ini adalah buah-buah roh. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih. Jadi kita bisa belajar dari suatu orang yang pernah disakiti dan dia lakukan sesuatu yang sesuai firman Tuhan. Yang namanya Tyler Perry ini. Dan dia saksikan kehidupannya. Ketika dia lepaskan pengampunan, dia lepaskan kasih. Itu dia dapatkan damai sejahtera. Dia dapatkan sukacita dalam kehidupannya. Kita kembali kepada doa Bapa kami. Di sini menarik. Bahwa apa yang dituliskan atau yang diajarkan oleh Yesus dalam Lukas dan Matius ini, kata mengampuni ini sepertinya bisa juga berarti melepaskan. Melepaskan pengampunan, meninggalkan, membiarkan pergi, merelakan. Merelakan untuk siapa? Untuk orang, dalam bahasanya opelenti,
orang yang gagal sebenarnya. Jadi objek kasih itu atau kita melakukan pengakuan sebenarnya orang itu gagal. Orang itu gagal, orang itu tidak mengerti apa arti kasih. Orang itu masih berhutang kepada Tuhan. Dia belum dilepaskan. Dia tidak mengerti. Dan dia tidak mampu untuk melakukan suatu moral yang baik. Jadi sebenarnya ketika kita melepaskan pengampunan, sebenarnya dengan kata lain, orang yang kita ampuni ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang gagal di dalam Tuhan. Karena mereka masih menyakiti orang lain. Karena mereka masih berbuat jahat pada orang lain. Dan mereka masih berhutang pada Tuhan. Belum selesai urusannya dengan Tuhan. Jadi di sini cukup menarik. Karena sepertinya kita mengampuni orang lain, tetapi sebenarnya Tuhan ingin memberkati kita. Dan urusan orang yang kita ampuni, sebenarnya itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan dengan kita lagi. Mari kita lihat dalam Perjanjian Baru bahwa Paulus pun menuliskan hal-hal ini tentang pengampunan ini, bahwa pengampunan ini berhubungan dengan masa depan, dengan healing, dengan sesuatu yang baik bagi jiwa kita, bagi tubuh kita. Mari kita lihat di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sungguh yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Yang baru di depan sebenarnya sudah datang. Efesus pasal 2 ayat 10. Apa yang harus dilakukan? Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada suatu masa depan, suatu pengharapan yang baru sebenarnya ketika seorang mau hidup baru, kita seorang mau mengampuni. Walaupun tidak mudah, tapi itu sebenarnya Tuhan ingin kita semua dipulihkan. Kita lihat sebagai ayat penutup ada 2 ayat yang Paulus juga tuliskan di Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang, saat ini, buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Lihat di sini Paulus katakan buanglah marah, buanglah amarah, buanglah geram, ingin membalas. Di Efesus pasal 4 ayat 31, di sini juga Paulus katakan sesuatu yang sama, berhubungan dengan sesuatu yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Segala kepahitan yang menyakitkan, kegeraman, amarah, ingin balas dendam, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Jadi ajaran Yesus itu sama dengan yang Paulus tuliskan ulang sebagai satu pengertian di mana dalam doa Bapa kami, Yesus ajarkan, ampunilah orang yang bersalah pada kami, karena kami pun sudah mengampuni. Atau sebab, supaya kami pun mengampuni orang lain. Mari kita lihat di ayat terakhir, Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita belajar pagi hari ini, sebenarnya apa yang Tuhan ajarkan adalah sebenarnya untuk kebaikan kita. Untuk pemulihan hati kita, pemulihan jiwa kita, pemulihan pikiran kita, pemulihan kehidupan kita. Untuk sesuatu yang Tuhan rencanakan, sesuai dengan pesan yang Tuhan sampaikan di minggu ini. Bahwa ada masa depan yang Tuhan rencanakan, ada sesuatu yang penting yang akan terjadi, yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan tidak ingin amarah kita, kepahitan kita, itu menjadi belenggu, jadi beban yang terus kita bawa bertahun-tahun seperti si sulung. Yang akhirnya sangat ironis ketika bapaknya katakan, semuanya sudah disediakan, semuanya boleh kamu ambil, tapi kamu tidak mengambilnya. Sukacita itu ada, tapi kamu tidak bersukacita. Semuanya sudah disediakan, tapi kamu sendiri yang memilihnya. Biarlah hari ini kita belajar, kita
mengampuni. Saya mengampuni, ibu bapak mengampuni. Demi kebaikan kita dan juga karena kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.